Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda di awal Juni ini? Berjumpa lagi bersama kami dalam program Ticket Talk edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, sebagaimana kita tahu indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil membuka langkahnya di bulan Juni 2026 ini dengan menguat sepanjang hari hingga menutup perdagangan kemarin di 2 Juni 2026 dengan total penguatan sebesar 68,05 poin atau 1,11% menuju level 6.195,43. Tren penguatan ini seolah mengkompensasi tren pelemahan yang ada pada akhir Mei kemarin, di mana pada perdagangan terakhir memaksa indeks untuk menutup langkahnya dengan bertahan di zona merah. Lalu sentimen apa saja yang pada akhirnya berhasil mengangkat indeks untuk rebound kembali ke zona hijau pada awal Juni ini? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah tersambung dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putih Raya Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan atau Mas Reza. Selamat bergabung Mas Reza, selamat pagi. Mas Sofan? Yap, selamat pagi Mas Reza, gimana kabarnya di awal Juni ini? Happy lah, kemarin lumayan lah, mulai menunjukkan agak-agak bullish, tapi kita masih harus wait and see lah. Baik. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan deh. Dengan sudah mulai bullish ini, apakah memang secara teknikal sudah seharusnya meningkat atau kemudian ini kompensasi dari pelemahan di akhir Mei yang lalu atau seperti apa? Sentimen apa yang paling berperan dalam hal ini? Oke Mas, mungkin ini adalah kejutan yang bagus ya di awal Juni ya. Jadi banyak investor merasakan memulai hidup baru atau memulai bulan baru dengan sesuatu yang positif. Jadi penguatan IHSG di awal Juni ini lebih mencerminkan technical rebound pasca tekanan di akhir Mei ya. Selama berbulan-bulan ini, terutama fase oversold akibat outflow dan rebalancing indeks global Mas. Karena kita juga sudah bahas mulai dari minggu lalu bahwa poinnya adalah di akhir Juni ketika MSCI sudah putuskan dan itu mulai berlaku di awal Juni ini dengan perkembangan yang baru. Namun pasar sepertinya juga sudah siap dan membuka lembaran baru. Namun demikian tidak semata hanya kompensasi sih Mas, tapi juga ada dukungan dari stabilisasi sentimen global, juga kemudian meredanya tekanan akibat MSCI dan FTSE, dan kemudian masuknya dana juga secara selektif, sehingga kombinasi antara faktor teknikal dan perbaikan sentimen mewarnai mewarnai kemarin. Tapi memang ini sudah ada tanda bullish, tapi belum sepenuhnya kuat secara fundamental Mas. Jadi ini masih langkah-langkah awal, mudah-mudahan kita melihat kalau ini berkepanjangan mulai bullish Mas gitu. Baik. Nah, sedikit kita menengok ke belakang di akhir Mei kemarin kan salah satu sektor yang cukup tertekan ada itu perbankan yang bank-bank besar cukup mengalami tekanan aksi jual yang cukup drastis begitu. Nah, terkait dengan penguatan ini apakah kemudian juga justru sektor perbankan ini berbalik atau justru tren penguatannya lebih merata ke semua sektor? Oke, kembali lagi seperti yang kita bahas dari minggu-minggu lalu, pada saat sudah mulai mereda MSCI harusnya big cap yang akan naik dulu. Nah kalau memang kita lihat sepanjang Mei kemarin tekanan pada saham perbankan tuh lebih banyak sekali ya, lebih banyak dipicu oleh aksi jual asing terutama mendekati kemarin akhir bulan Mei ya. Tapi karena memang mengingat sektor ini tuh memiliki bobot yang besar dalam indeks dan mempunyai likuiditas tinggi sehingga menjadi sumber utama saat terjadi outflow Mas. Tapi kalau kita lihat memang kemarin itu mereka menjaga bahwa memang terjadi ada potensi pelambatan pertumbuhan kredit dan pelemahan rupiah Mas terutama. Tapi kalau kita lihat contoh hari ini, kalau kita lihat dari 4 saham bank besar aja semuanya naik di antara 2-3% Mas. Seragam hijau semua. Jadi harusnya sih pelan-pelan bisa naik sih Mas.
gitu. Baik, Kalau baik. kemarin tertekan wajar saja karena MSCI dan mereka menahan di terakhir yang keluar adalah di big cap-nya, Mas. Baik, tapi tren penguatannya ini malah justru tidak hanya di sektor perbankan yang kemudian rebound, tapi lebih merata ke banyak sektor gitu ya, Mas? Wah, hari ini hampir banyak hijau semua, Mas. Oh ya, kan karena memang mereka juga harus mulai melakukan rebalancing ya, sehingga mungkin yang terakhir Oh iya, dikeluarkan adalah big cap-nya, Mas. Gitu. baik, baik. Nah, sedikit bergeser juga tentang kondisi geopolitik. Ini hal yang menarik bahwa di kondisi geopolitik kita tahu Iran dan Amerika masih belum juga menemukan titik temu atau mungkin isunya malah melebar ke Oman, terus kemudian ke Lebanon, dan tapi pasar domestik kita justru sedang menghijau. Nah, ini apakah jadi bukti bahwa kondisi geopolitik itu sudah relatif tidak berpengaruh terhadap pasar domestik kita, lebih karena sudah price in atau seperti apa, Mas? Ya, memang faktor geopolitis tetap memberikan pengaruh ya, Mas. Tapi sifatnya lebih ke sebagai overhang sentimen, Mas. Overhang sentimen itu intinya adalah bahwa memang ada masalah, tapi belum sepenuhnya selesai. Jadi masih agak menggantung. Jadi memang terutama biasanya terjadi pada saat pada faktor-faktor geopolitik maupun lainnya mungkin suku bunga dan regulasi dan politik. Nah, dalam hal ini adalah dalam ketegangan geopolitik. Jadi ini pasti akan membatasi kenaikan pasar dan memicu sikap wait and see. Tapi sebetulnya ya kita lihat hari ini domestik juga sudah mulai terbiasa, walaupun oke nanti minyak akan mahal segala macam, sepertinya dunia juga sudah mengantisipasi ini. Sehingga ya sudah, apapun yang terjadi memang harus terjadi seperti ini, Mas. Sehingga mereka pasti sudah mulai price in ke berbagai sektoral yang mereka punya. Ini berlaku bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi seluruh dunia. Kalau kita lihat dengan pertemuan kemarin negara-negara NATO, tapi di luar bendera NATO bahwa mereka juga banyak mengusahakan dan membuat berbagai kebijakan terkait Hormuz itu sendiri, Mas. Jadi sebetulnya belum sudah tidak menjadi faktor dominan, namun tetap menjadi sentimen yang overhang tadi, Mas. Gitu. Baik, baik. Nah, terakhir nih, dengan kondisi pasar yang demikian, bahwa harapan tentu ada bahwa justru secara teknikal rebound ke zona hijau ini terbukti sudah bisa dilakukan oleh indeks di hari kemarin. Terus kemudian masih juga ada banyak sentimen yang membawa tekanan terhadap pasar saham. Nah, ada apa ya, mungkin suggest nggak dari Mas Reza atau mungkin rekomendasi-rekomendasi tertentu yang perlu dilakukan oleh investor dengan kondisi pasar yang demikian sehingga strategi investasinya bisa lebih maksimal begitu? Ya, memang untuk saat ini kita masih banyak membutuhkan sentimen ya, Mas. Sentimen-sentimen positif, terutama dalam hal ini di Indonesia, implementasi dari berbagai kebijakan di pemerintah dan implementasi dari reformasi pasar modal terkait likuiditas, free float, dan transparansi yang kemarin kita rame ya. Harusnya kalau dua ini bisa berjalan dengan baik, pasar modal kita juga akan bagus. Nah, untuk menghadapi saat ini yang tadi saya sempat bilang masih overhang sentimen ya, tetap adaptif dan disiplin, Mas. Yang sektor yang relatif defensif seperti konsumsi dan berbasis domestik dapat dijadikan pilihan untuk penopang stabilitas, Mas. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi lain, sektor-sektor yang sudah mengalami koreksi cukup dalam dan memiliki fundamental kuat juga boleh diambil, seperti beberapa korporasi yang kita lihat juga banyak yang mulai naik nih, Mas. Jadi, tapi kuncinya adalah akumulasinya bertahap, Mas. Karena ini baru arah menuju bullish dan belum menuju itu. Jadi masih agak sedikit rentan. Jadi kalaupun mau akumulasi tetap bertahap, Mas. Baik, baik. Jadi belum bisa long term nih, Mas ya. Jadi ketika kita menganggap satu atau sebagian saham itu potensial gitu, bahkan kita sudah masuk ke sana, tetap harus selektif, tetap harus dicermati karena bisa saja itu tadi bahwa akumulasinya masih terbatas begitu ya, Mas? Iya ya, karena masih banyak sentimen-sentimen negatif, baik terutama dari luar dan segala macam, terkait juga suku bunga, yang membuat segala sesuatu itu masih bisa berubah sekejap mata, Mas. Syukurnya kan kita inflasi terjaga ya di 2,4 kalau nggak salah, dan itu juga cukup dengan kemarin menaikkan suku bunga sehingga terjaga inflasinya.
kalau Baik, dari baik. domestik. Terima kasih banyak atas penjelasannya, atas informasinya. Semoga ini jadi sentimen positif juga bagi investor untuk lebih bersemangat dan membuka perdagangan ini dengan kita berharap semua bisa berada di zona hijau gitu. Nah, terima kasih Amin, atas amin, amin, amin. penjelasannya, Mas Reza. Sampai bertemu di lain waktu. Selamat pagi, Mas Reza. Pagi. Yep. Baik Sobat Investor, demikian perbincangan kita dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmiriawan. Semoga seluruh penjelasannya tadi, seluruh analisa yang disampaikan tadi bisa menjadi insight lebih atau mungkin pertimbangan lain bagi Sobat Investor sekalian dalam membuka perdagangan di pagi hari ini. Terkait dengan itu, kami selalu sampaikan bahwa seluruh keputusan berinvestasi, baik itu jual maupun beli saham, itu sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Maka bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.